Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isal Kabomo, mahasiswa jurusan Kimia, Prodi Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang industri susu dan keju. Next, masuk di bagian pengantar, yaitu susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada mamalia untuk bahan makanan dan minuman sumber gizi. Sedangkan keju adalah suatu makanan hasil fermentasi dari olahan susu yang sangat dikenal di benua Eropa. Makanan sehari-hari yang memang sangat lezat ini dinikmati saat makan bersama keluarga ataupun pada jamuan makan formal. Selain lezat, keju yang berasal dari susu ini memang kaya nutrisi yang cukup dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Next. Masuk di bagian bahan baku, yaitu bahan baku yang dibutuhkan adalah susu, gula, penstabil, perisa artifisial, dan pengemulsi. Next. Proses pengolahan susu. Yang pertama yaitu tahap pencampuran. Pada tahap ini susu dicampur dengan bahan lainnya. Yang kemudian tahap terminasi. Pada tahap terminasi merupakan tahap di mana susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum difermentasi hingga suhu 65 derajat Celcius dalam beberapa detik. Tujuan perskurasi ini untuk membebaskan susu aman untuk dikonsumsi. Pasteurisasi yang bermaksud untuk menurunkan jumlah total mikroba. Proses homogenasi ini bertujuan untuk menyeragamkan besarnya glukosa lemak susu. Kemudian masuk pada tahap pasteurisasi, yaitu tujuan aksi ini membunuh seluruh bakteri baik patogen maupun non patogen yang menurunkan jumlah spora bakteri agar susu dapat disimpan dalam waktu yang lama. Next. Proses pengolahan keju. Pasteurisasi yaitu susu sapi diisi dalam botol kemudian dipasteurisasi dengan cara dipanaskan. Sekian dipanaskan dan didinginkan hingga 37 derajat Celcius, lalu dimasukkan dengan starter campuran Hippocrasus, Pax, dan Ocosus Oryzol sebanyak 10%. Masuk di fermentasi dan inkubasi. Botol kaca yang berisi susu diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Selama inkubasi, botol ditutup dengan aluminium foil dan ditambahkan enam koagulasi, diaduk selama 5 menit dan dibiarkan menjadi susu mentah. Kemudian itu koagulasi, masing-masing susu ditambahkan enzim koagulasi. Setelah dipanaskan dan didinginkan selama 1 jam sambil diaduk terap sekitar 5 menit, kemudian disaring dengan kompas susu agar lur dan wear-nya terpisah. Kemudian yaitu pembuangan whey. Proses pembuangan whey ini dilakukan dengan pemanasan selama 30 menit. Maksud dari selama 30 menit. Next. Pengempresan kart dan penimbangan. Kart dibungkus dengan kain kasa berisi, kemudian dilanjutkan pengempresan. Maksud dari pengempresan memberikan kekompakan bentuk pada keju. Selain itu, sisa whey dapat dipisahkan sehingga mudah untuk ditimbang. Selanjutnya yaitu pengaraman
Penggaraman yaitu garam yang diberikan dalam bentuk kristal yang telah dihaluskan dan ditaburkan kemudian diaduk sampai rata. Penggaraman ini menambah cita rasa keju menjadi asin untuk dinikmati. Next, masuk di pengolahan limbah yaitu tahap pertama pada proses ekualisasi atau proses penyeragaman yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu terhadap proses aerasi anaerob. Tahap 2 yaitu proses aerasi anaerob yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap ketiga yaitu proses aerasi bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap keempat yaitu proses sedimentasi pertama yaitu untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan dari proses aerasi. Dan tahap yang terakhir yaitu proses koagulasi flokulasi yaitu proses penambahan dosis koagulan dan dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk flok. Next. Mungkin hanya itu pemaparan materi susu dan keju dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.